Maka sin dari sifat yang mana dia itu sangat lemah makhrajnya. Terkumpul padanya sifatul hams dan sifat ar-rakhawah. Apa itu sifatul hams? Sifat yang mana tidak bisa makhrajnya dibendung dari nafas. Maka keluar nafas. Dan yang kedua ar-rakhawah. Muni'a jaroyan as-saut. Tidak tertahan dari suara yang keluar. Maka keluar dari nafas dan keluar dari suara. Maka ini sin. Maka disukunkan dia akan pertama keluar nafas dan keluar bunyi suara. Maka makhrajnya sa si su as antara di atas asanaya asufla dengan atrof lisan dan sifatnya yang dohir hams keluar nafas dan rokhawah keluar suara. Maka kita coba keluar nafas sa si su as, ada as seperti itu. Dan ini masuk kepada huruf mahmuz seperti disebutkan Ibnu Al-Jazri faha sahu sakhsun sakata. Maka sin sahidnya sakata. Maka dia dengan kaf dengan ta teman-temannya dalam bersifat mahmuz. Maka kita coba kaf kaki ku ak ke keluar ak ta ti tu at maut seperti yang kita baca tadi fajar maut. Dan begitupun sa sin sa si su as se ada keluar. Ini dari segi al-hams. Ada keluar dari nafas. Nafasnya tidak bisa terjaga. Kakiku ak ba tati tu at sa si su as. Dan begitupun yang kedua, sinnya itu desisnya tidak bisa dihalangi. Sa si su as ada meskipun udara tadi keluar as ada maka inilah sifat yang lemah. Sin dari sifat yang lemah maka berbeda dengan tadi. Di saat kita membicarakan makhraj mim wa amma, maka mim adalah sifat yang jahar. Maknanya jahar sifat yang kuat karena ditahan nafas. Sehingga naninu amim, mamimu am lahum, hum, am lahum. Tidak am. Atau ada suara yang keluar am la. Tidak seperti itu, tetapi am lahum. Maka lihat perbedaan antara mim dengan makhraj sin. Wastaghna, ada lagi sekarang di sini yang sukun. Wastaghna, maka sin tadi muraqqaqah wa ta kadzalik muraqqaqah. Indak ya Hudzaifah. Wastaghna. Famada al-an? الغين مفخمة. لماذا؟ أنها خصها ضغط. ضغط. الشاهد هو ضغط. فإذن wastaghna, maka ghiru al. Di saat kita menyebutkan al, maka lisan kita mengarah ke atas, ghiru al. Terasa apa tidak? Lisannya mengarah ke atas, isti'la, ghiru al. Kedua, mulut kita penuh dengan udara. Al na maghrib.
wastaghna maghfirah ghairil maghdubi. Maka ini dari segi sifat. Maka barakallahu fikum makhrajnya adalah adnal halq. Maknanya dari kerongkongan, bukan dari lisan, bukan dari bibir, bukan dari hidung. Makhraj ini banyak, tapi dari kerongkongan. Maka di sini bertetanggaan dengan kho. Ghaghiru al khakhihu ah. Ghaghiru al khakhihu ah. Meskipun bertetanggaan tetapi tidak rukun. Karena sifatnya lain. Gha di sini jahr. Kalau kho kita lewati apa? Khusa, dogtin, kid. Atau kita jelaskan gha saja dulu. Maka gha di sini makhrajnya adna halq dan sifat-sifatnya yang ma'ruf, yang masyhur jahr dan rokhawah dan juga al-isti'la. Adapun jahr maka dia muni ajaroyan an-nafs. Maka di saat disebutkan makhraj gha tidak boleh seperti mahmus. Seperti tadi sin, kaf, ta. Maka di sini gha di saat disebutkan al, ghaghiru al, tidak boleh ag atau ag. Maka di sini ghaghiru ag. Namun selain dia jahr, ada sedikit permasalahan di gha ini, sifat yang lain. Apa? Ar-rokhawah. Maka ar-rokhawah dari sifat gha. Dan definisi rokhawah adalah jaroyan as-saut. Maka gha dengan jahr tadi tidak keluar nafas. Ghaghiru al maknanya tidak ag. Seperti sakata, sasisu as, tatitu at, kakiku ak. Tapi di sini gha tidak boleh ghaghiru ag. Tidak boleh keluar nafas. Namun rokhawah. Apa itu rokhawah? Jaroyan as-saut. Masih ada suara yang bocor. Jadi awas. Tidak seperti huruf mim. Jahr dan juga syiddah misalnya. Atau huruf-huruf yang lain yang mana dia itu jahr dan syiddah. Maka gha jahr namun rokhawah. Maksudnya nafasnya tidak boleh keluar namun suara masih ada yang bocor. Maka kebocoran suara ini yang kadang-kadang orang menyangka kok kayak ada qalqalah. Magh misalnya. Maghrib, maghdubi. Kok qalqalah? Fa'agna. Karena harus ada suara. Jadi tidak dikunci semuanya. Jadi fa'agna. Tidak ada suara, tidak ada nafas. Fa'agna. Maghdubi sekarang misalnya maghdubi. Tidak bisa. Karena apa? Ada sifat rokhawah. Jadi masih ada qalil. Masih ada keluar. Nafas tidak boleh keluar. Tapi pantulan dari ghaghiru al. Di situ harus keluar karena dia rokhawah. Maka oleh sebab itu karena dia masih mempunyai sifat rokhawah, di saat gha disukunkan harus ada tenggang waktu. Karena keluarnya suara tadi. Maka misalnya kita baca al-maghfirah. Maka yang benar al-maghfirah ada dan bukan nafas yang keluar. Kalau nafas mag seperti ka, kakiku ak.
seperti ta, tu at, seperti tadi sin, sa si su as se. Maka ro tidak ghariru ag, tidak, tetapi ghariru ag min haitsu jahar, tidak keluar suara. Namun apakah mutlak tidak keluar tidak keluar sesuatu? Jawabnya tidak. Masih ada rokhawah. Apa? Keluar suara. Tidak keluar dari nafas, tidak ghaghiru agh, tapi masih keluar bocor suara. Jadi itunya. Dan ini yang dinamakan rokhawah, sehingga menyebabkan dia harus agak sedikit panjang di saat disukunkan. Maka kita baca al-maghfirah, al-maghfirah, ada tidak dibaca, yang salah dibaca cepat al-maghfirah, al-maghfirah. Maka dibaca juga di dalam Al-Fatihah ghairil magh. Di sini tidak boleh gha-nya keluar nafas. Magh, ghairil maghdubi, tidak boleh. Dan tidak boleh juga siddah. Maknanya tidak rokhawah, tidak keluar sama sekali. Jadi ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, itu juga salah. Maka dia tidak boleh keluar nafas, tidak ghagigu ag, maghdubi, tidak boleh. Tapi dia jahar, keluar tetap suara. Jadinya bagaimana? Sifatnya rokhawah, ada jenjang waktu. Ghairil magh, ada jenjang waktu, ada ghairil maghdubi, terasa magh, ada dan bukan nafas, bukan maghdubi. Ini dia yang salah. Dan yang salah juga semuanya tidak keluar. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, dan cepat, karena tidak ada yang keluar, tidak rokhawah, berarti harus dibaca cepat. Maghdubi, ghairil maghdubi, itu juga salah. Maka keluar gha dari segi suara dan rokhawah. Ghairil maghdubi, maghdubi, gha-nya yang ada suara, bukan nafas. Maghdubi, tapi maghdubi. Al-maghfirah, al-maghrib, faghfir lana, faghfir lana. Maka ada dua harokatan, atau tidak mesti dua, tapi dia ada jeda waktu. Tidak faghfir, tidak faghfir lana, faghfir, tidak, tetapi faghfirhu, faghfirni, maghfirah, maghdubi, seperti itu. Maka inilah sifat yang unik dari gha, dan itu ada di Al-Fatihah, sehingga tidak kita mengeluarkannya semuanya maghdubi ataupun maghdubi, ataupun menelan semuanya maghdubi, tidak boleh keluar sama sekali, tidak. Tetapi ditahan dari nafas, itu tidak boleh, tapi tapi harus jaroyan as-saut, ada keluar. Jadi rokhawah maghdubi, fa'aghna. Maka orang yang tidak paham kepada ilmu sifatil huruf akan menyebut kita, qalqalah masuk. Tidak, bukan qalqalah di sini. Maghdubi, itu qalqalah, ghagigu agh, tidak. Di sini keluar suara. Dan gha, apakah ada qalqalah? Tidak ada. Baju di toko, bukan baju di togo, bukan gha, tapi qa. Maka gha tidak ada qalqalah. Maka jangan ada yang mengatakan fa'aghna, qalqalah, salah. Kita jawab bukan qalqalah fil asl gha. Kedua, itu sifat dari rokhawah. Yang sifat tadi, gha-nya masih keluar suara. Fa'aghna, maghfirah, ghairil maghdubi. Paham?
Alhamdulillah kalian bersyukur belajar ilmu sifat di Indonesia. Nanti di Yaman tinggal praktek. Mendengar dari kuro-kuro orang Arab yang lisannya Arab asli. Maka insya Allah lebih mempermudah. Kita dulu di Indonesia belajar tajwid. Namun seperti kalian belajar tajwid. Paling ahkam nun, jazahumullahu khair. Ahkamu nun, ahkamul mim, iklab, ikhfa, mad arid li sukun. Kita bersyukur juga kepada guru kita seperti itu. Namun mungkin sifatul huruf tidak diberikan porsi mungkin yang baik ataupun diberikan porsi yang tidak begitu memahamkan, karena orang-orang yang mengajar sifatul huruf dia harus qari Al-Quran, dia harus imam misalnya, atau sering membaca Al-Quran. Kalau hanya sekedar dia membaca untuk dirinya dan jarang membaca Al-Quran, maka bagaimana dia akan bermain-main di makharijul huruf dan sifatul huruf. Maka sifatul huruf harus bisa membedakan mana sifat rokhawah, mana sifat syiddah, mana sifat isti'la, istifal dari huruf-huruf. Dan ini juga pelajaran yang tidak bisa ekstrak. Belajar sifatul huruf daurah sepekan. Maka bisa jadi diajarkannya oleh mudarris sepekan, namun prakteknya yang lama. Karena harus diulang-ulang. Maka kalian bersyukur. Kita belajar di sini setiap surat. Di mana kita mengilzamkan sekarang juz amma. Dimasukkan sifat-sifat huruf yang ada di juz amma. Kemarin surat Asy-Syams, sekarang surat Al-Lail, dan telah kita lewati surat-surat yang lain, Al-Ghasyiyah, Al-A'la. Maka alhamdulillah lewat terus sehingga kita paham.